حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan sore yang berbahagia ini, baik dari Yufik TV, demikian juga Wesal TV, demikian juga MKH TV, dan yang lainnya yang ikut tergabung di kesempatan sore yang mulia dan berbahagia ini. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Kita diberikan taufik dikumpulkan di taman dari taman-taman surga. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla sebagaimana mengumpulkan kita di majelis ini, Allah kumpulkan kita juga di dalam surganya. Ada satu faedah dibawakan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullah dalam kitab Kashful Kurbah oleh Ibnu Rajab pada halaman yang ke-319. Al-Imam Al-Auza'i ketika mensyarah hadis bada al-islamu ghariban, Islam mulai dalam keadaan asing, wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali asing sebagaimana awal mulanya. Apa kata Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala? Beliau mengatakan, ama innahu ma yadhhabul Islam. Makna hadis ini bukanlah Islam itu yang akan hilang, walakin yadhhabu ahlus sunnah, tetapi orang memegang teguh sunnah itu akan hilang. Hatta ma yabqa fil baladi minhum illa rajulun wahidun, sampai-sampai asingnya Islam saat itu, ahlus sunnah itu tersisa dalam satu negeri hanya satu orang. Seperti ini akan terjadi ghurbahnya, keterasingannya sunnah itu di akhir zaman. Tidak akan tersisa di satu negeri dari ahlus sunnah, orang-orang mengagungkan sunnah, yang mengamalkan sunnah itu, kecuali tersisa berapa? Satu orang saja. Bukan yang mengaku, tetapi yang benar-benar mengamalkan. Sebagaimana yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dibawakan oleh Imam Ibn Muflih dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah pada halaman 103. Apa kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, takallamu bil haqqi tu'rafu, sampaikan dan katakan yang hak itu, engkau pasti akan dikenal oleh orang. Katakan yang benar, orang akan mengenal apa yang kita pegang.
wa'malu bihi takunu min ahlihi, dan amalkan kebenaran itu maka engkau menjadi ahlinya. Ahli sunnah berarti orang yang mengamalkan sunnah, bukan yang mengaku dirinya sunnah. Wa'malu bihi takun min ahlihi, amalkan dia ya yang hak itu, maka engkau menjadi ahlul haq. Amalkan dia sunnah itu, maka engkau menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Jadi seperti ini akan terjadi nanti di akhir zaman. Ini salah satu makna dari hadis wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali asing di akhir zaman sebagaimana awalnya asing. Ya, bukan agamanya yang hilang, tapi yang hilang itu yang memegangnya, yang mengamalkannya, sehingga tidak tersisa di akhir zaman itu dari ahlu sunnah yang betul-betul mengamalkan sunnah itu di satu negeri, melainkan tersisa satu orang saja. Subhanallah. Maka pantaslah keutamaannya besar. Falahu ajru 50 minkum, dia mendapatkan pahala 50 sahabat Nabi SAW. Inilah jalannya kita belajar. Mudah-mudahan kita istiqamah dengan kita terus saling mengingatkan. Barakallahu fikum. Baik, ma'asyiral hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kan kita ambil insyaallah ta'ala hadis selanjutnya, hadis nomor yang ke-14 ya. Sebelumnya sudah kita ambil hadis Ubadah, yaitu la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Taib iqra alaina Zan, tafadhal. Ana maknya Nah, mungkin maju parjang di sini, di tengah nih maju nih. Bisa anu? Oh, bisa. Maju. Mami, sila Mami. Di atas ya, Mi. Wan. Dan nilai julu nih, bolah ketua terjawab nih. Samsul milir nyandar Samsul aja. Ayo Al-Lutfi maju. Kesum. Mami, bau majuan Mami. Salam. An. Enangan. Wan. Santai le bawa ke. Baik. Tafadhal. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li mashayikhina wa li ustadina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Al-Hadits Ar-Rabi' 'Ashar an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul jama'ati afdalu salatul fardhi bi 27 darajatan. Salatul fardhi ay salatul munfarid. Ahsanta. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada salat sendirian. Salatul fardhi maksudnya salat sendirian. Masyaallah. Baik. Ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wa jalla. Hadis yang ke-14 datangnya dari sahabat Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar bin Khattab minal mukthirin, di antara sahabat yang banyak menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Tapi sebelumnya, Hamdan, nomor berapa Ibnu Umar dalam menghafal hadis? Nah, Gani nomor 2. Ahsan, tabarakallahu fiik. Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar. Nomor 1 Abu Hurairah diiringi oleh Ibnu Umar. Hebatnya Ibnu Umar nih para hadirin.
Di antara keutamaannya, karena apa? Masih kecil sudah ikut majelis Nabi SAW. Bayangkan waktu perang Uhud, dia tawarkan dirinya ikut perang, tapi karena usianya masih kecil ditolak oleh Nabi SAW. Dan Ibnu Umar terkenal cerdas. Ya, ketika dalam hadis dibawakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Kitabul Ilm, Nabi memegang bonggolnya kurma. Bahasa Timur puda kuning atau kuah. Dipegang bonggolnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna minasyajari syajarah. Ada satu pohon, ya, syajaratan la tasqutu waraquha, yang daunnya tidak pernah gugur. Itulah dia perumpamaan orang beriman. Siapa yang tahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mengatakan pohon badui ya Rasulullah. Ibnu Umar malu, kenapa? Usia masih kecil. Dia kasih tahu oleh Nabi SAW, itulah dia batang pohon kurma. Begitu pulang, Ibnu Umar lapor kepada bapaknya Umar. Bapak, katanya, tadi itu aku tahu jawabannya. Itu apa? Pohon kurma, katanya. Kenapa kamu tidak ngomong, katanya. Ini lebih aku cintai jawabanmu ini daripada unta merah. Subhanallah. Maka tidak heran dia menjadi ulama sahabah. Ulamanya para sahabat. Abdullah ibn Umar. Ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wa jalla. Beliau membawakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jama'ati tafdhulu salatal fadhi." Salat berjamaah itu melebihi salat sendirian. Bisab'in wa ishrina darajah. Melebihi salat sendirian 27 derajat. Salatul fadh ay salatul munfarid, salat sendirian. Tentunya di sini bila udhrin, tanpa udhur. Karena nanti akan datang dalam faedah, kalau dengan uzur, subhanallah, tetap dapat 27. Ini hamdan. Ini kemurahannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah mengentengkan yang namanya salatul jamaah. Dan nanti akan kita ambil al-azhar, uzur-uzur yang membolehkan orang untuk tidak salat jamaah. Jadi Rasulullah Karim sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang mulia ini, salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian 27 kali lipat. 27 kali lipat. Subhanallah. Maka ada satu kisah dibawakan oleh Al-Imam Al-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Kisahnya Abdullah Al-Qawariri. Abdullah Al-Qawariri zamannya tabi'ut tabi'in atau tabi'in. Datang kepadanya tamu waktu maghrib sampai tiba waktu isya. Ternyata tamunya agak lambat pulang. Begitu selesai dia begitu selesai tamunya dijamu, keluar rumah ternyata semua yang ada di Kufah atau Basrah, semua yang ada di Basrah itu masjidnya sudah selesai salat jamaah semua. Karena kita tahu para hadirin, bildzat secara khusus salat isya itu punya keistimewaan. Yang mana keistimewaannya adalah jikalau diundurkan sampai kepada awal pertengahan malam itu paling afdol. Kalau tidak memberatkan. Ya, kalau tidak memberatkan. Nah, keluar ternyata engkau selapu. Sudah nggak ada lagi yang sholat jamaah. Kenapa? Orang sudah pada pulang, selesai. Nampaknya tamunya agak telat pulang. Akhirnya apa, dia cari masjid ini, habis, selesai sudah. Cari masjid ini sampai capek dia, akhirnya dia berijtihad. Supaya saya bisa dapat 27, saya akan sholat isya 27 kali. Ayo, 27 kali 4 haman pira.
10 kali 4 aja 40 clean. Ayo. Kalau 20 kan udah berapa? 80. Tinggal 7 itu. Berapa? 108 rakaat dia sholat. 108 rakaat dia sholat. Satu waktu itu, Bang. Ya Allah. Akhirnya kelelahan tidur DJ Patoni. Kelelahan. Ayo, tarawih aja nggak ada sekarang. Yang 100 berapa? 108 rakaat. Tidur dia, Mi. Ketiduran, dalam tidurnya mimpilah dia. Ada riwayat sahih. Mimpi dia. Apa mimpinya? Dia naik kuda sendirian. Tiba-tiba ada rombongan di belakangnya berjamaah bawa kuda, penunggang kuda. Majulah dia ke depannya, dikalahkan, disalib dia. Ya, begitu disalib Abdullah mengatakan, ya tunggu, aku ingin kejar kalian, kita sama-sama. Apa kata rombongan penunggang kuda itu? Ya, jangan buat dirimu capek, lan talhaquna, engkau tidak bisa mengejar kami. Sampai sana mimpinya dia terbangun. Ternyata dari sini apa? Hatta dia sholat 108 rakaat tidak bisa mengejar hanya 4 rakaat berjamaah. Maka pantas para hadirin rahmati Allah azza wa jalla dibawakan oleh Hatimul Asam bahwasanya musibah agama itu lebih dahsyat daripada musibah dunia. Maka pantas Nabi berdoa dalam hadis At-Tirmidzi, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah itu pada agama kami. Apa kisahnya Al-Hatim Al-Asam? Dia mengatakan, fatatni salatul jamaah marrah. Satu ketika aku ketinggalan salat berjamaah. Fa'azzani Abu Ishaq Al-Bukhari wahdahu. Hanya satu orang bertakziah kepadaku. Abu Ishaq Al-Bukhari. Nah ini ulama dulu para jamaah. Jadi kalau ada orang ketinggalan sholat berjamaah, takziah dia. Kalau sekarang kapan takziah? Hah? Ustaz? Orang mati, ini zaman salaf. Tuh alam. Mana Jeki? Ini ndak, kita kehilangan fulus. Ya Allah. Ya. Al-Hatim ini ketinggalan sholat jamaah sekali, bertakziahlah kepadanya Abu Ishaq Al-Bukhari. Hanya sendiriannya, nggak ada yang lain. Walau mata li waladun, katanya, coba anakku yang mati, la'azzani akthar min 10,000, mungkin lebih 10.000 orang yang akan bertakziah kepadaku. Kenapa? Karena manusia sudah terbalik pandangannya. Lianna musibatad dunya indahum ahwan min musibatid din. Karena musibah agama begitu. Lianna musibatad din, karena mereka melihat musibah agama itu lebih ringan ketimbang musibah dunia. Kalau dulu musibah dunia, musibah agama lebih dahsyat. Ayo para jamaah, ada yang bertakziah sekarang? Nah, ada ucapan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Apa kata beliau? Ketika menjelaskan mana batasan orang dikatakan dapat sholat berjamaah. Nah, kita mau tanya dulu para jamaah ini, kapan orang itu dikatakan sholat berjamaah? Hamdan, coba dulu. Ilmu ini harus diulangi. Besok terdengar kira-kira dulu. Dari takbir haram sampai salam, 1. Ahsanta. Ini orang dikatakan sholat berjamaah. Jadi kapan dikatakan sholat berjamaah? Ketika dia mendapat 1 rakaat bersama imam. Nah, Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau orang sudah datangnya sudah tasyahud akhir, ya fa'a'adhamallahu ajrak fi musibatik, katanya. Mudah-mudahan Allah berikan besar pahala terhadap musibahmu ini, katanya.
Nah, ini dia para jamaah. Jadi pandangan orang sudah mulai berubah. Akhirnya lebih besar musibah dunia daripada musibah agama. Ya Allah. Baik, ma'asyiral hadirin rahimatillah azza wa jalla. Ini berkaitan dengan salatul jamaah, muqaddimahnya. Sekarang kita ingin ambil fawaidnya. Ambil ahkam, hukum-hukum yang terkandung di dalam masalah hadis salatul jamaati tafdhulu salatal fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian 27 derajat. Faedah yang pertama, al-hathu ala salatil jamaah ma'al hirsi 'alaiha. Anjuran untuk melaksanakan salatul jamaah dan semangat melaksanakan salatul jamaah. Lima laha min fadlin 'azim, sebab di dalamnya memiliki keutamaan yang sangat agung. Wa qad dzakara ahlul ilmi fi fadliha, para ulama kita menyebutkan keutamaannya khilala ahadits katsirah, dalam banyak hadis. Sekali lagi, hadis ini anjuran untuk melaksanakan salat jamaah ma'al hirsi 'alaiha, dan dengan semangat dan giat untuk melaksanakannya. Kenapa? Lima laha min fadail azimah, karena salat jamaah ini punya keutamaan yang sangat banyak. Wa qad dzakara ahlul ilm, maka para ulama kita menyebutkan keutamaannya khilala ahadits, melalui beberapa hadis yang sangat banyak. Wa minha, di antaranya hadzal hadis ini, dzakarul farqa baina salatil jamaah wal munfarid. Di sini dibedakan al-farq, thawab begitu. Al-farqa baina thawabi salatil jamaah wal munfarid. Disebutkan keutamaan salat berjamaah itu dari sisi apa? Perbedaan pahala antara salat berjamaah dengan salat sendiri. Sekali lagi, jadi Nabi SAW anjuran untuk melaksanakan salatul jamaah dan giat dan semangat untuk menghadirinya dan memperhatikannya. Dan para ulama karena memiliki keutamaan yang sangat banyak, sehingga para ulama kita menyebutkan keutamaannya melalui beberapa hadis. Di antaranya hadis ini yang menyebutkan perbedaan pahala antara salat jamaah dengan salat sendirian. Perbedaan jauh apa tidak? Sangat jauh. Kalau 5 masih. Dan ingat loh, ada riwayat 25, bukan 5. Kalau 5 mungkin masih bisa kita kejar, tapi ini apa? 27 darajah. Maka pantaslah ya orang-orang terdahulu itu sedih ketika mereka ketinggalan salatul jamaah. Sedih mereka. Fadhal ding. Assalamualaikum warahmatullahi. Sedih mereka kalau kita ketinggalan salatul jamaah. Nah, ini yang pertama para hadirin. Bukan sekedar anjuran, tapi jaga dia. Kalau kita melihat sejarah salaf, Sa'id bin Musayyib, beliau mengatakan sebagaimana dibawakan dalam Kitabul Hilyah. Apa kata beliau? Ma fatatni takbiratul ula mundu 50 ama. 50 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. 50 tahun. Wa ma sallaitu mundu 50 ama wa ma ra'aitu mundu 50 ama qafar rajul. Dan 50 tahun aku tidak pernah melihat leher orang di depanku. Apa maksudnya, Jaki? Ahsanta.
50 tahun tidak pernah melihat leher orang di depannya. Bagaimana melihat leher orang di saf pertama? Dan disebutkan dalam riwayat itu juga, 40 tahun aku menghadiri jamaah, setiap kali azan aku sudah di masjid. 40 tahun. Karena ini para jamaah, apalagi di Madinah, sekali sholat 1000. Nah, kita ini jangan sampai sudah masjid kita tidak ada abdalnya, ketinggalan. Ya Allah, sedih kita nih para jamaah. Ini faedah yang pertama dari hadis ini. Yang kedua, sihhatu salatil munfarid. Salat orang sahnya salat orang yang sendirian. Sahnya salat orang yang sendirian. Lianna al-haditha yadullu, karena hadis menunjukkan al-afdhaliyah, keutamaan. Walakin al-jamaah, tapi dalam berjamaah, tazidu alal ukhra adha'af. Namun berjamaah itu lebih dari yang sendirian berlipat. Berapa kali lipatnya? 27. Nah, kalau satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, bisa sampai 700. Ini langsung salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian 27 kali derajat. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita, orang salat sendirian sah. Salatnya apa? Sah. Wa mujzi'ah, tidak perlu diulangi. Ya. Karena hadis ini menunjukkan keutamaan sebagian di atas yang lainnya. Ya. Dan karena sholat berjamaah ya lebih berlipat-lipat daripada sholat sendiri. Wa hadza fi haqqi ghairil ma'dzur. Tapi pegang ini catatan ini. Namun ini bagi orang yang ada uzur. Sah sholatnya sendirian, dia mendapatkan satu yang sendirian bagi yang ada uzur. Afwan, wa hadza fi ghairil ma'dzur gitu. Ini bagi yang tidak ada uzur, yang dapat satu ini. Ya, yang dapat satu ini bagi yang tidak ada uzur. Wa ammal ma'dzuru, adapun yang ada uzur, faqad dallatin nusus ala anna ajrahu tam. Dalil sudah menunjukkan bahwasanya pahalanya sempurna. Nah, jadi yang dapat satu ini yang tidak ada uzur. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian 27 kali lipat. 27 derajat. Nah, berarti yang sholat sendirian berapa dapatnya? 1. Yang ini tidak ada uzurnya untuk tidak berjamaah. Adapun yang ada uzurnya untuk berjamaah, maka pahalanya tetap sempurna dengan 2 riwayat. Riwayat yang pertama, riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza maridhal 'abdu", apabila seorang hamba sakit, safara, atau dia musafir, kutiba lahu ma au mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Allah catat baginya seperti pahala dia mukim dan waktu dia sehat. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam Sahih Muslim ini, ya, idza maridhal 'abdu, afwan, dalam Sahih Bukhari bahkan, ya, dalam Sahih Bukhari, idza maridhal 'abdu aw safar, apabila seorang hamba itu sakit atau musafir, ya,
kutiba lahu minal amali ma kana ya'malu wa huwa sahihun muqim. Riwayat yang lain, Allah catat baginya pahala seperti pahala orang yang sehat dan muqim. Nah, sekarang orang sehat, dia laksanakan semuanya. Tapi tiba-tiba sakit, nggak bisa ke masjid, tetap pahalanya di rumah berapa? 27. Nah, berarti apa? Saat kita sehatnya, ayo, mumpung. Saat kita mukim, ayo. Ketika kita musafir, kan sudah tidak ada lagi rawatib, kecuali sunnah fajar. Nah, meskipun tidak sholat rawatib, waktu kita musafir itu pahalanya seperti rawatib. Ini namanya dapat untung tanpa capek. Ini dalil yang pertama. Adapun dalil yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a, barang siapa yang berwudu dan memperbagus wudunya, thumma amida ilal masjid, kemudian dia berangkat ke masjid, ya, fawajadan nas qad sallau, tiba-tiba di masjid orang sudah selesai, sudah wudu bagus, kemudian dia keluar ke masjid, fawajadan nas qad sallau, tiba-tiba orang ditemukan sudah melaksanakan ibadah salat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kutiba lahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencatat baginya, au a'tahu Allah, begitu, a'tahu Allah mithla ajri man shalla wa hadara, Allah akan berikan dia pahala seperti pahala orang yang ikut solat dan hadir solat berjamaah, min ghairi ayanqusa min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang hadir. Hadis ini disebutkan oleh para ulama kita sebagaimana Abu Hajar menyebutkan hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Nasai, riwayatnya sahih. Nah, jadi siapa yang telat ke masjid, enggak usah dia nanggung ngerem di rumah, berangkat sudah. Meskipun sampai sana orang sudah selesai, pahalanya seperti pahala orang yang hadir berjamaah, pahalanya seperti pahala orang ikut berjamaah. Nah, tapi dikatakan berjamaah apa tidak? Tidak. Kecuali apa tadi? Dapat 1 rakaat. Tapi pahala berjamaah. Taib. Ini pelajaran yang kedua dari hadis ini. Jadi, ya, sahnya orang yang sholat sendirian, ya, karena hadis menunjukkan kedua sholat itu memiliki keutamaan, hanya saja yang sebagiannya lebih utama dari yang lainnya berlipat-lipat. Ini pada diri orang yang tidak ada uzur. Adapun yang ada uzurnya, maka dia mendapatkan pahala sempurna. Berarti yang tidak ada uzur berapa pahalanya? 1. Kalau yang uzur tetap 27 insyaallah. Jelas Dahlin? Jelas. Alhamdulillah. Yang ketiga, waradat iddatu riwayat bilafdhin muta'addidin fi fadli al-jamaah. Telah datang banyak lafaz tentang keutamaan sholat berjamaah ini para jamaah. Telah datang beberapa riwayat, ya, beberapa lafaz tentang keutamaan sholat jamaah. Fataratan, ada hadis menyebutkan al-jaza, balasan. Wataratan ad-darajah, ada juga hadis mengatakan derajat. Wataratan ad-dha'if, ada lagi hadis mengatakan dha'if, kelipatan.
Ini 3 riwayat tentang keutamaan berjamaah ini. Ada mengatakan jaza, balasannya. Ada yang mengatakan derajat. Ada yang mengatakan kelipatan. Wa kulluha, semua riwayat ini ja'alatil afdaliyah 25 darajah, menyebutkan 25 derajat. Rata-rata riwayat menyebutkan 25. Illa hadits Ibnu Umar, kecuali hadis Ibnu Umar ini para jemaah. Jadi ada beberapa riwayat hadis tentang keutamaan berjamaah ini datangnya dalam konteks atau dalam bentuk penyebutan atau dalam nominal berapa? 25. Entah itu jaza, balasan, atau derajat, atau kelipatan. Rata-rata mengatakan 25. Kecuali hadis yang dalam bab ini. Berapa? 27. Nah, bagaimana menggabungkannya sekarang? Wala munafata bainahuma, kata para ulama kita. Tidak ada pertentangan di antara kedua riwayat. Satu mengatakan 25, satu mengatakan 27. Bagaimana jalan untuk memahami kedua riwayat ini? Semuanya sahih. Para ulama kita mengatakan fa inna aqalla fadli li salatil jamaah, maka minimal keutamaan salat berjamaah di atas salat sendirian itu adalah 25. Subhanallah. Minimal. Jadi 25 itu batas apa? Batas minimal. Wa qad tazidu ila 27 wa ila ma syaa Allah. Dan bisa bertambah lebih dari 25 sampai 27 sampai tidak ada kelipatannya. Kok bisa? Wa dzalika raji'un bihasabi kathratil jamaah. Dan itu semuanya kembali kepada jumlah jamaah yang hadir. Jumlah apa? Jamaah yang hadir. Au fadlil makan, atau keutamaan tempat. Au itqanis salah, atau karena kualitas salat. Oh, jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Ya, banyak faktor. Sekali lagi para hadirin rahmatullah azza wa jalla, telah datang beberapa riwayat tentang keutamaan salat berjamaah. Ada dengan kalimat balasan, ada dengan kalimat derajat, ada dengan kalimat kelipatan. Kecuali dan semuanya itu menyebutkan 25. Kecuali hadis Ibnu Umar menyebutkan 27. Nah, ini tidak ada pertentangan antara 25 dengan 27. Bagaimana untuk menyatukan, menggabungkan riwayat ini? Minimal derajat orang yang berjamaah keutamaannya 25, ya, dan bisa lebih sampai 27 sampai tidak ada kelipatannya sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Itu semua kembali kepada faktornya satu, tergantung banyaknya jamaah. Yang kedua, keutamaan tempat. Yang ketiga, bisa juga keutamaan waktu, seperti 10 pertama Dzulhijjah, atau juga Lailatul Qadar. Karena ingat, Lailatul Qadar itu hitungannya dari maghrib loh. Jangan kira tarawih aja yang dapat Lailatul Qadar. Maghribnya sudah Lailatul Qadar. Nah, ayo. Kalau maghrib Lailatul Qadar, berarti Bapak khairun min alfi syahri. Atau juga kembali kepada kualitasnya. Gak mungkin dua orang berdiri sama-sama 2 rakaat akan sama dapatnya, gak mungkin. Jadi banyak faktor para hadirin. Inilah manfaatnya kita belajar ini. Jadi bukan pukul rata, pukul mati. Bahkan dalam suatu riwayat, orang yang sholat sendirian di tengah apa? Kesepian padang pasir atau hutan. Di sana dia sholat, maka keutamaannya adalah 50 kali lipat ketimbang dia sholat di kampung halamannya. Ayo, bukan 27 lagi.
Misal 50 kali lipat. Tapi bukan sengaja Hamdan. Ya, aneh sekarang 10 menit azan tengah laut. Enggak. Ini kalau kita ketepatan. Misalkan kita mancing pagi. Tahu-tahu kok tiba Australia. Tanyut dia ke sana. Tiba zuhur dia waktu ya salat dia zuhur, Allah azan, qamat, salat dia. Di sana keutamaannya salat itu 50 kali lipat ketimbang dia salat di ampenan. 50 kali lipat. Riwayatnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Iya sendiri. Berembentan tulak lemak, tulak subuh sampai balik. Bagaimana dia mau kembali? Dia berada di samudra. Mesin-mesin ketinting. Seperti ini para jamaah. Jadi keutamaan tuh banyak faktor. Banyak apa? Banyak faktor. Lain pula kalau dia azan, dia iqamat, dia sholat, maka akan sholat di belakangnya min junudillah yang akan menjadi makmumnya para malaikat mala yura tarafahu, tidak kelihatan ujungnya saking banyaknya. Tapi segi sholatnya sendiri itu yang tidak ada orang di sana tetap dia sholat azan iqamah, keutamaannya 50 kali lipat daripada sholat dia di tempat keramaian. Namun bukan berarti sengaja mencari tempat sepi. Jelas ini para hadirin? Helmi berempat jelas? Untung ngaji makanya. Inilah memang pentingnya kita menuntut ilmu seperti ini para jamaah. Buka wawasan. Ya, kalau dulu apa katanya ulama kita? Ya, ini tentunya antara ahlus sunnah dengan bukan ahlus sunnah ini ya. Idza aradta an ta'rifa khata' mu'allimika fajalis ghairahu. Kalau engkau ingin tahu kesalahan gurumu, maka duduk di tempat lain katanya. Kalau sekarang bukan. Artinya sekarang kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang luas, jangan diam saja, mesti mencari ilmu. Ibarat apa? Orang jangan nunggu mangga jatuh depan rumahnya kalau mau makan mangga. Tapi carilah mangga itu keliling. Taib. Faedah berikutnya. Al-ma'dzuruna fi salatil jama'ati, orang-orang yang ada uzur meninggalkan salat jamaah, yahsulu lahum ajrul jamaah, mereka akan tetap mendapatkan pahala berjamaah. Kama fi hadis Abi Musa, sebagaimana dalam hadis Abu Musa ini dibawakan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala yang kita sebutkan tadi. Idza maridhal 'abdu aw safar, apabila seorang hamba sakit atau musafir, kataballahu lahu, Allah mencatat baginya mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan, seperti apa yang diamalkan waktu dia muqim dan waktu dia sehat. Jadi orang-orang yang ada uzur untuk tidak berjamaah, pahala mereka pahala jamaah sempurna. Ini berdasarkan riwayatnya hadits Al-Bukhari. Namun ingat para jamaah, siapa yang mendapatkan seperti ini ya Pak Jitakat? Siapa yang mendapatkan seperti ini? Orang waktu dia sehat, amal-amal ibadahnya maksimal. Ketika sakit, minimal ibadahnya tetap dihitung maksimal. Yang kedua, orang yang waktu dia mukim masih di kampung halaman maksimal. Ketika dia musafir, minimal. Maka ini yang mendapatkan sempurna itu para jamaah. Adapun waktu dia sehat, malas, apa mau dicatat sama Allah?
Nggak mungkin dicatat malasnya. Waktu dia mukim, malas juga. Apa mau dicatat? Taib. Wa hadits Abi Hurairah, demikian juga hadis Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa ahsanal wudu." Siapa yang berwudu dan bagus wudunya. Ini syarat nih, penting nih para hadirin. Dan pelajarannya juga dari hadis ini, wudu itu jangan nunggu di masjid. Wudu dengan balik dari rumah. Masjid itu darurat saja. Sehingga tidak selalu masjid kita salahkan, yo. Mana airnya masjid ini katanya. Iya. Ini perlu diperhatikan, beda loh para jamaah. Sebagaimana riwayat yang lain. Man tawaddaa fa ahsanal wudu. Siapa yang berwudu dan bagus wudunya, ya, la ya'midu illa ila fariidatin min faraidillah. Tidak ada tujuannya keluar kecuali mendatangi salat wajib, ya. Kana lahu ka'ajril hajj. Pahalanya seperti pahala orang haji. Ya, wa man 'amida ila salatid duha, yang keluar salat duha, falahu ka'ajril mu'tamir, pahalanya seperti pahala umroh. Tapi syaratnya wudu dari rumah. Dia banyak keutamaan wudu dari rumah itu para jamaah. Salah satunya juga Pak, kalau sudah wudu dari rumah sudah dihitung salat. Kalau wudu di masjid belum dihitung salat. Kalau wudu dari rumah sudah nggak boleh begini tangannya. Kalau belum wudu di rumah masih boleh. Karena belum dihitung ini dia. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang dibawakan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa ahsanal wudu." Siapa yang berwudu dan bagus wudunya, thumma kharaja 'amidan ilal masjid, kemudian keluar menuju masjid, berarti wudu dari mana? Rumah. Jadi meskipun beberapa hari akhirnya nggak pernah datang di masjid, jadi nggak ada dia marah. Kenapa? Karena wudunya dari rumah. Ya, jangan sampai jadwal tetap nanti di masjid sudah saya wudu. Ini kurang keutamaannya nih. Wudu dari rumah. Pernah kita perhatikan hal ini para jamaah? Nggak pernah. Hari ini kita menuntut ilmu, banyak faedah kita dapat. Nah, Hamdan, jangan mengandalkan masjid. Wudu dari rumah. Ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fawajadan nasa qad sallau, dia temukan orang sudah selesai salat, kataballahu lahu mithla ajri man hadaraha. Allah catat baginya pahala seperti orang yang hadir, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala orang yang hadir sejak awal, sama sekali tidak mengurangi. Ini dua riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-ma'dzurun, orang-orang yang uzur itu mereka tetap mendapat pahala salat jamaah sempurna. Faedah berikutnya. Salatul jamaah, salat berjamaah adalah hiya ada'u as-salah fi jamaah. Salat berjamaah itu adalah melaksanakan salat itu secara berjamaah. Wa iqamatuha wajibatun ala kulli muslimin balighin. Dan pelaksanaannya hukumnya wajib atas setiap laki-laki muslim baligh aqil qadirin, mampu ala dhahabi ilal masjid, untuk mendatangi masjid. La yajuzu tarkuha, tidak boleh untuk ditinggalkan, illa li'udhrin, kecuali ada uzur. Wa aqallul jamaah, dan minimal jamaah itu itsnan, 2 orang. Sekali lagi, apa definisi salat jamaah? Itu salat atau melaksanakan ibadah salat dengan berjamaah. Mendirikannya hukumnya wajib atas setiap laki-laki muslim baligh
akil mampu datang ke masjid. Dan tidak boleh ditinggalkan kecuali ada uzur syar'i. Dan minimal jamaah itu 2 orang. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Malik ibn al-Huwairith, beliau berkata, atar rajulani ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 orang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuridanis safara, keduanya ingin safar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharajtuma, apabila kalian sudah keluar bepergian, fa'adzina, maka hendaklah ada yang melaksanakan azan, ya. Thumma aqima, kemudian ya dirikanlah salat itu." Nah, dari riwayat ini para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita bahwasanya 2 orang ini sudah diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk azan, iqamah, dan mendirikan salat. Karena demikian, ini dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya 2 itu sudah bisa menegakkan salat al-jamaah. Adapun kalau Jumat 3 orang. Kalau Jumat 3 orang. Baik. Faedah yang terakhir para hadirin rahmatullah azza wajalla, al-'adharul mubihah li salati li huduril jamaah. Uzur-uzur yang membolehkan orang untuk tidak menghadiri salatul jamaah. Laqad waradat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam iddata a'dzar, beberapa uzur fi tarkil jamaah, untuk meninggalkan jamaah. Yang pertama, mudafa'atul akhbathain, menahan 2 yang kotor. Menahan apa? 2 yang kotor. Buang air kecil dan buang air besar. Sebagaimana hadis Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata bihadrati ta'am." Tidak ada salat ketika makanan sudah siap. Wala huwa yudafi'ul akhbathan, atau ketika menahan 2 kotoran. Nah, jadi yang pertama menahan 2 kotoran. Yang kedua, hudurut ta'am wa huwa ja'i'un. Makanan sudah siap dan dia lapar. Yashtahit ta'am, sangat pengen makan. Maka dalam hadis itu Ibnu Umar, ketika sudah disiapkan baginya makanan, dia lapar, kamat, dia makan dulu sambil dia dengar bacaan imam di masjid. Walau fatatul jamaah, kata para salaf kita, meskipun ketinggalan salat jamaah, ini uzur. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, bukankah ini termasuk mengentengkan? Enggak, justru ini mengagungkan sholat. Kenapa? Supaya jangan sampai dia sholat itu kepikiran. Karena roh dari sholat itu khusyuk. Bagaimana kalau dia lapar sekarang, sudah dia cium wanginya, dia lihat panggangan ayam itu, imamnya baca Sabbihisma rabbikal, may angan imamnya. Untung aja bukan An-Naba dibaca. Ini uzur mubih syar'i, ya, menahan 2 kotoran, kemudian apa?
ketika makanan sudah siap dan kita lapar ingin makan. Nah, kalau makanannya masih dimasak, jangan langsung. Dan juga para ulama kita menyebutkan ketika waktu sholat sempit, harus sholat duluan. Baik. Yang ketiga, uzur untuk tidak menghadiri sholatul jamaah, al-marad, sakit. Sebagaimana athar Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah yang dibawakan oleh Imam Muslim, Abu Dawud. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ya, laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha. Kami melihat tidak ada yang ketinggalan berjamaah illa munafiq ma'lumun nifaq, kecuali yang pertama yang munafik, au maridun, atau orang yang sedang sakit. Nah, kalau munafik jelas bukan uzur. Namun yang kita ini inginkan di sini adalah orang yang sakit. Berarti sakit ini uzur untuk tidak mendatangi masjid. Dan inilah yang dicatat pahalanya juga apa? Sempurna. Yang ketiga, yang keempat, al-matar wal khawf. Gabung sudah sekaligus. Ketakutan, entah takut musuh atau takut barangnya dicuri orang, hartanya diangkut oleh orang, ya, dan turun hujan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dibawakan Imam Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i, ketika turun hujan Nabi mengatakan, ala sallu fi rihalikum, salatlah kalian di rumah kalian. Kemudian di antara uzur juga as-safar. Safar. Sebagaimana atharnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Dia ditanya di Makkah, "Fa kaifa idza shallaitu fi rihali?" Ya, bagaimana kalau aku salat sebagai musafir di rumah atau di tempat tinggalku? Qala rak'atain, engkau salatnya dua rakaat. Tapi kalau engkau ikut imam mukim, empat rakaat. Kemudian di antara uzur berikutnya, aklul basal wa thum. Orang yang makan bawang putih ataupun bawang merah mentah. Ini uzur tidak mendatangi sholat jamaah, lagu tidak sengaja. Sebagaimana dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, man akala hadhihi syajarah, barang siapa yang makan pepohonan ini, bawang putih, bawang merah mentah, fala yaqrabanna masjidana, jangan dia mendekat ke masjid, wal yaq'ud fi baitihi, diam di rumah. Nah, kalau ini bawang yang halal tapi mentah membuat bau busuk, mohon maaf ya, apalagi yang makan tembakau. Hamdan? Nabi SAW ketika ditanya oleh Abu Ayyub Al-Ansari, kenapa aku tidak makan bawang putih ini ya Rasulullah? Dijawab oleh beliau, innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Malaikat itu sakit apa saja yang menyakiti anak Adam. Ayo, mana lebih busuk bawang daripada mako itu? Mana lebih busuk pada jemaah? Ini mohon maaf saja ya, mungkin ada yang masih mengamalkan ini. Alafu minkum ini. Ya, kalau tembakau itu diambil racunnya atau getahnya untuk apa?
batik, nggak ada masalah. Tapi jadi masalah tuh kalau masuk ke tubuh, ini akan berubah dia. Baik. Kemudian diantara uzur untuk meninggalkan jamaah, an-naumu awin nisyan, tidur atau lupa. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan Abu Dawud, man nama an salatin aw nasiha, siapa yang ketiduran atau lupa, falyusalliha mata dzakarha, silakan salat kapan ingat. Nah, ini dia di antara uzur untuk tidak mendatangi salatul jamaah. Kalau perang enggak ada uzur. Kenapa? Allah menyebutkan dalam Al-Quran, fa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Apabila engkau berada di tengah-tengah pertempuran di kalangan sahabat pasukanmu, engkau dirikan salat. Dari sini dalilnya para ulama kita, kalau perang saja tetap melaksanakan jamaah, apalagi enggak perang. Terus takut yang tadi apa maknanya? Takut barang hilang, takut harta hilang, atau takut ada begal, perampok. Tapi kalau dalam peperangan, karena kita jumlah yang banyak, tetap dirikan jamaah. Ya, saya kira demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla yang bisa kita ambil pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan banyak faedah bisa kita ambil. Ya, wal ilmu indallah, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, tafadhal Bu Faris, kasih mic-nya dulu. Hidupin mic-nya dulu. Bagaimana? Persis berdiri belakang imam. Kedudukan apanya maknanya nih? Oh ya, Nabi SAW menyebutkan liyani ulil ahlam wan nuha, hendaklah yang di belakangku itu yang baligh dan berilmu. Jelas sudah itu, baligh dan berilmu. Jadi kalau ndak baligh, pinggirkan dia, kiri atau kanan. Jangan lemu dia. Ndak, dia duluan, silahkan tetap dia. Tapi di belakang imam ini khusus. Jelas? Itu sudah kriterianya tadi. Ya, baligh dan berilmu. Terjadi apa-apa dia bisa menjadi pengganti. Dia bisa menegur. Wallahu taala ala wa alam. Kasih mic-nya. Apakah orang yang sering meninggalkan sholat berjamaah atau sering sholat sendiri bisa ditutupi dengan keutamaan tempat? Misalnya apa bisa dia menutupi yang sholat sendiri, sering sholat sendiri? Oh ya, yang sering sholat sendiri apakah bisa subsidi silang? Kan itu maksudnya nih. Ya, kita berharap. Ya, kenapa innal hasanat yudhhibna sayyi'at? Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus keburukan, tapi kebaikannya harus lebih banyak. Wallahu taala ala wa alam. Hilmi, fadhal. Mengenai hujan bagaimana? Hujan bagaimana? Hujan membuat kita basah, bukan hujan rintik-rintik. Wallahu taala ala wa alam. Hilmi, bagaimana? Ada payung. Allah nggak lupa Allah, waktu dia menurunkan wahyu ini bahwasanya akhir zaman ada payung. Ya, wallahu taala ala wa alam. Naam. Ustaz, ada yang menganggap bahwa kiblat kita ini sebenarnya tidak lurus ke barat, agak merong sedikit. Jadi ada orang-orang yang memang bilang jadi kiblat kita ini harus dimerongkan. Jadi baik, Helmi, yang seperti ini apa yang kita ributkan? Tinggal merong, tinggal diperongkan sedikit. Apa repotnya? bukan, kalau sholat jamaah kan dia punya barisan itu satu. Nah, tinggal diperbaiki. Mohon maaf para jamaah, agak merong sedikit. Selesai. Yang mudah jangan dipersulit, yang sulit tolong dipermudah. Kalau memang di masjidnya itu sudah lama didirikan, ya pas ke barat.
Ya kalau tidak terlalu jauh sih tidak ada masalah insyaallah taala. Karena kalau kita secara ilmiah ya, sekarang para jamaah, taruhlah Ka'bah itu seperti ini misalkan besarnya. Yang sholat ini panjangnya 10 meter sapnya. Terus yang di luar ini kemana arahnya? Asal tidak sampai ya 100 derajat lah atau 80 derajat lah, 180 derajat, jangan sampai seperti itu. Kalau masih ya ada miring-miringnya dikit, insya Allah tidak ada masalah. Tapi masjid yang baru usahakan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Ini ketika imam itu betul-betul menghadap ke barat, mengikuti sholatnya itu, sementara ada katakanlah makmumnya itu dia agak miring dikit, Insya Allah tidak ada masalah. Insya Allah tidak ada masalah. jadi tidak terhalang oleh harus mengikuti. Enggak, insya Allah tidak ada masalah insya Allah. Ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Agar supaya kita dicatat sebagai kita dicatat sebagai sholat dari rumah. Tiba-tiba mau ambil air wudhu, akhirnya mati kita tayamum, apakah itu dicatat? Enggak bisa. Karena tayamum itu kalau tidak ada air atau tidak mampu pakai air. Allah ta'ala ala wa alam. Ya, tafadhal.